Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate beberapa informasi. Jadi informasi saat ini itu adalah kabar baik dan juga kabar buruknya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi market per hari ini, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan ternyata wow, ini sedang hijau-hijaunya ya. Jadi rata-rata altcoin itu sekarang mengalami kenaikan. Namun yang bakal gue bahas sekarang ini adalah mengenai bursa FTX, di mana kalian juga di sini bisa melihat salah satu token natif dari bursa FTX itu adalah FTT, sekarang mengalami pemulihan 31, sekian persen. Bahkan sekarang itu 32 persenan. Wow, kira-kira ada news apa nih sehingga dari token FTT ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token FTT. Nah, untuk kondisi chart dari token FTT adalah salah satu token natif dari bursa FTX yang pada tahun 2022 itu mengalami kehancuran. Dan sekarang kalian bisa melihat terhitung dari awal tahun 2023 ya di sini, di area sini tuh dia mulai mengalami pemompaan yang sangat luar biasa sekali. Wow, ini harganya ya. Pada saat itu di tanggal 31 ya intinya di akhir tahun 2022 token FTT ini harganya di bawah 1 US dollar. Namun sekarang sudah mengalami pemulihan dan harganya di 2,3 US dollar. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informasi mengenai bursa FTX dan juga salah satu perusahaan yang telah mengajukan kebangkrutan yaitu Genesis Trading. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informasi lah yang bakalan gua bahas, tetapi ini menurut gua salah satu pemulihan juga untuk industri cryptocurrency di mana setelah kehancurannya bursa FTX, reputasi ataupun image dari cryptocurrency ini agak sedikit terkikis ya. Namun dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini dan informasi kayak gini, gua rasa ini adalah bisa membalikan lagi dari segi reputasi cryptocurrency. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari akun Twitter CryptoRank Platform. Nah, jadi di sini kurang lebih dia telah menginformasikan bahwa adanya sebuah pengajuan kebangkrutan dari salah satu perusahaan yaitu Genesis Trading. Di mana Genesis Trading ini adalah salah satu anak perusahaan dari DCG ataupun Digital Currency Group yang dipimpin oleh CEO yang bernama Barry Silbert. Dan kemarin-kemarin juga Barry Silbert sudah dikirimkan surat terbuka oleh salah satu CEO dari Gemini yang bernama Cameron Winklevoss. Nah, jadi sekarang ini dari Bursa Genesis sudah fix dia mengajukan bab 11 ataupun kebangkrutan. Namun di sini adanya sebuah caption juga ya. Genesis telah berutang kepada kreditur lebih dari 3,5 miliar US dollar. Pengajuan kebangkrutan mengungkapkan bahwa Genesis Trading, anak perusahaan dari DCG, berutang kepada 50 kreditur teratasnya sekitar 3,5 miliar US dollar. Nah, jadi di sini Genesis Trading mengalami kebangkrutan atau mengajukan kebangkrutan dan bahkan beliau pun meninggalkan hutang kepada 50 krediturnya dengan total hutang 3,5 miliar US dollar. Nah, ini adalah salah satu berita buruk ya yang sekarang ini menimpa terhadap industri cryptocurrency. Dan di sini pun kalian bisa melihat adanya sebuah picture Genesis owes creditors more than 3,5 billion US dollar. Nah, di sini ada beberapa perusahaan lah ya yang telah tertera. Jadi kurang lebih untuk yang paling besar itu kisaran mungkin 766 juta US dollar. Nah, jadi kurang lebih dari total perusahaan dari 50 krediturnya ini yang telah ditinggalkan utang oleh Genesis Trading ya totalnya itu adalah 3,5 miliar US dollar. Nah, namun good newsnya di industri cryptocurrency saat ini adalah datang dari bursa FTX di mana ini yang telah diangkat oleh media cryptoslate.com. Jadi di sini CEO yang baru di bursa FTX yang bernama John Ray telah membentuk gugus tugas untuk mengeksplorasi memulai kembali pertukaran. Wow, kayaknya nih si FTX bakalan bangkit kembali ya. Namun di sini gue tidak ingin membahas mengenai riwayat dari bursa FTX yang menyebabkan dari beberapa usernya mengalami kerugian ya. Pastinya di situ berdarah-darah banget dengan beberapa user yang menggunakan dari FTX pada tahun 2022 kemarin semenjak keruntuhannya dari bursa FTX yaitu juga terdampak terhadap industri cryptocurrency ya dan bahkan beberapa news-news juga ataupun media-media yang telah mengangkat berita ini ya sehingga dari market cryptocurrency pun agak sedikit drop. Namun ternyata di sini dengan adanya pergantian CEO yang awalnya itu SBF, Sam Bankman-Fried, namun sekarang telah diganti oleh John Ray. Namun pernyataan dari John Ray sendiri ya katanya
dia juga bakal mengembalikan beberapa uang usernya yang berbentuk uang cash. Tetapi dia juga ketika memiliki kesempatan untuk membuka lagi bursa ya atau opening lagi bursa FTX ini ya mungkin dia juga tidak akan berpikir panjang, dia akan langsung membuka bursanya ya walaupun terlepas dari beberapa orang kira-kira masih percaya atau tidak gitu untuk menggunakan daripada bursa FTX ini. Namun di sini ada sedikit nilai positifnya gitu ya dengan adanya salah seorang pergantian CEO dan menurut gue ini adalah salah satu pertolongan demi membukakannya lagi bursa FTX ya karena memang ketika memang ini tidak dibuka ya mungkin dari reputasi industri cryptocurrency agak sedikit terkikis gitu ya. Buktinya ada beberapa perusahaan-perusahaan sebelumnya pun yang merasa gagal atau yang mengalami kegagalan, kehancuran dimulai dari Three Arrow Capitals, ada juga Celsius gitu, bahkan Cointerra Luna ya. Tetapi untuk Cointerra Luna ya di situ adanya sebuah dukungan langsung dari bursa Binance ataupun Seng Penjau ya. Walaupun memang sebetulnya gue juga nggak paham gitu apakah dari si Seng Penjau ini mendukung Luna Classic sepenuhnya atau hanya dengan atas dasar si Sejet ini memiliki koin yang cukup banyak di koin Terra Luna yang telah rebranding menjadi token Luna Classic sehingga dia mau tidak mau harus mendukung dari token Luna Classic. Tetapi gue tidak terlalu memikirkan hal seperti itu, cuman di sini yang gue pikirkan itu ya artinya dari beberapa perusahaan, beberapa bursa yang mengalami kehancuran dengan beberapa project juga ya dengan adanya orang-orang yang ingin membantu, mendukung, membangkitkan kembali ini adalah salah satu nilai positif yang ada di industri cryptocurrency. Dan bahkan sekarang pun datang dari bursa FTX yang telah diganti CEO-nya oleh John Ray. Jadi di sini John Ray ingin membuka kembali untuk si bursa FTX. Dan di sini CEO John Ray telah menyatakan bahwa semuanya ada di atas meja dan jika ada jalan ke depan, FTX akan menjelajahinya. Nah, jadi kurang lebih pernyataan dari salah satu CEO baru yang bernama John Ray ini ya seperti itu. Ya mungkin semua keputusan ada di atas meja, walaupun memang sampai dengan saat ini keputusan itu belum diketok palu. Kira-kira bursa FTX ini diperbolehkan atau tidak untuk beroperasi kembali ya atau dibukanya kembali si bursa FTX ini. Tetapi ya di sini ketika memiliki kesempatan mungkin ya dari salah satu CEO baru ini yang bernama John Ray, ya mungkin FTX akan dibuka kembali dan dia juga akan menjelajahinya. Wow, ini luar biasa banget nih ya dari salah satu CEO baru yang bernama John Ray. Dan di sini CEO FTX yang bernama John Ray sedang menyelidiki kemungkinan untuk meluncurkan kembali pertukaran cryptocurrency yang sekarang sudah tidak berfungsi. Di mana di sini juga ada The Wall Street Journal yang telah melaporkan tanggal 19 Januari. CEO mengatakan kepada jurnal bahwa dia telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki peluncuran kembali FTX.com, pertukaran internasional utama perusahaan. Jadi kurang lebih yang dinyatakan oleh John Ray tersebut semuanya ada di atas meja. Jika ada jalan ke depan untuk itu, maka kami tidak hanya akan mengeksplorasi itu, kami akan melakukannya. Nah, jadi menurut John Ray ya kurang lebih ketika memang semua keputusan itu ada di meja ya, memang benar sekali ada di atas meja ya. Apapun keputusannya mungkin dari John Ray sendiri akan menerimanya. Sekalipun dari bursa FTX tidak diperbolehkan sama sekali untuk dibuka kembali ya. Tetapi di sini ketika memang ada sebuah kesempatan untuk FTX bisa dibuka kembali atau beroperasi kembali ya mungkin dari John Ray ini tidak akan diam, tetapi dia akan langsung ngegas untuk opening kembali dari bursa FTX. Dan kurang lebih seperti itu apa yang telah diungkapkan atau dinyatakan oleh John Ray ketika diwawancari oleh The Wall Street Journal pada tanggal 19 Januari. Dan sementara pejabat FTX telah dituduh melakukan kegiatan kriminal, beberapa klien memuji teknologi perusahaan menunjukkan bahwa itu mungkin memerlukan reboot menurut Ray. Pada 11 November 2022, FTX mengajukan kebangkrutan yang menyebabkan penurunan signifikan di pasar kripto. Investor, pelanggan, dan pemberi pinjaman semuanya menderita kerugian melebihi 10 miliar US dollar karena keruntuhan tersebut. Nah, jadi di sini adanya sebuah dikait-kaitkan juga dengan CEO baru yang bernama John Ray. Jadi dengan ada beberapa tuduhan kepada dirinya, katanya di sini dengan beberapa kriminal gitu ya. Di situ pun menyangkut pautkan dengan dirinya yaitu John Ray. Katanya si John Ray ini pun terlibat dengan beberapa indikasi-indikasi kriminal yang ada di dalam bursa FTX. Namun di sini yang telah dikatakan oleh John Ray sendiri dia juga memiliki untuk memerlukan reboot kembali gitu ya. Mungkin ingin diselidiki lebih lanjut ketika memang si John Ray ini terlibat dengan kasus kehancurannya bursa FTX. Tapi di sini dari John Ray ya mungkin dia siap-siap aja ketika memang harus diselidiki ya. Karena memang mungkin dia tidak merasa bersalah, makanya dia bersedia untuk ditindaklanjuti. Namun di sini mengingat pada 11 November tahun 2022 di mana tanggal tersebut, bulan tersebut, tahun tersebut adalah pengingat bursa kehancurannya FTX ya. Jadi di sini mengajukan kebangkrutan pada hari itu ya.
dan menyebabkan juga penurunan signifikan di pasar kripto. Betul sekali. Jadi industri cryptocurrency memang merah merona sekali ketika kehancuran bursa FTX. Dan Fear and Greed Index pun itu peer-nya wow, ini dari tingkat ketakutan investor pun sangat tinggi sekali ya. Dan setelah kehancuran bursa FTX ini muncullah proof of reserve ya, di mana beberapa bursa juga harus melaporkan bukti dana cadangannya. Kira-kira beberapa bursa yang masih beroperasi itu aman atau tidak untuk digunakan. Bahkan dari beberapa investor, pelanggan, dan juga pemberi pinjaman semuanya itu menderita dengan kerugian kurang lebih sekitar 10 miliar US dollar ketika bursa FTX itu hancur. Wow, ini banyak banget ya. Jadi tidak bisa terbayangkan lah ya. Memang di tahun 2022 itu fenomenanya bertubi-tubi sekali dengan beberapa perusahaan dan salah satu koin juga yaitu Terra Luna mengalami kehancuran dan disusul lagi oleh penutupan akhir tahun yaitu bursa FTX yang mengalami kehancuran. Dan namun FTX mengumumkan pada tanggal 11 Januari bahwa mereka telah memulihkan dana senilai lebih dari 5 miliar US dollar yang terdiri dari uang tunai, investasi dan juga cryptocurrency cair. Mengikuti pembaruan terkini FTT, token asli FTX tumbuh sebesar 37% dalam beberapa jam. Nah, jadi di sini ada kaitannya juga dengan salah satu token native FTT yang telah mengalami kenaikan hari ini. Dan kalian juga bisa melihat tadi ya, bahwa dari token FTT ini mulai mengalami kenaikan yang cukup really itu terhitung dari awal tahun 2023. Ternyata di sinilah sumbernya gitu ya. Jadi pertanggal 11 Januari bahwa mereka juga telah mengklaim ya, telah memulihkan dana senilai lebih dari 5 miliar US dollar yang terdiri dari uang tunai, investasi dan juga cryptocurrency cair. Namun di sini gua tidak mempromosikan dari token FTT-nya ya, apakah FTT ini bakalan pulih lagi atau tidak ya. Intinya gua membahas informasi seperti ini adalah salah satu hal positif untuk industri cryptocurrency ke depannya, di mana reputasi cryptocurrency yang mungkin agak sedikit tertolong. Walaupun di tahun 2022 itu yang menyebabkan terhadap reputasi industri cryptocurrency agak sedikit terkikis sedikit demi sedikit. Namun dengan adanya sebuah informasi seperti ini, gua rasa ini salah satu pemulihan juga dari segi reputasi industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, jadi bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah dengan adanya sebuah news seperti itu, bahwa akan dibukakannya kembali dari bursa FTX yang telah diungkapkan oleh CEO baru yang bernama John Ray, apakah itu pun akan menyebabkan efek terhadap industri cryptocurrency yang mengalami pemulihan? Atau ini hanya untuk token native FTX-nya saja, yaitu token FTT yang akan mengalami pemulihan? Nah, jadi apabila kalian memiliki pandangan pribadi ataupun opini pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.